Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa qul jaa al-haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa la yatakallamuna illa man idhina lahu kufuwan Hadaratul mukarramin wal muhtaramin al ulama wal zu'ama wal umara. Abul khusus pengurus Majelis Ulama Kecamatan Surade, khususil khusus Bapak Sekjen, Bapak Bendahara Umum, oge tehilap kersana Ketua DKM Masjid Besar Al Jalil anu namanya Masihan Sambutan, oge anu sangat beribadah di muliakeun kersana ajengan anu parantos tadi ngabimbing hadiah tawasul beliau pengurus MUI Kabupaten Sukabumi. Oke, nampak hadir di tengah-tengah orang Bapak Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Negeri. Sadayana hadirin wal hadirat oge guru peribados Bapak Haji. Alhamdulillah tepang deui. Mudah-mudahan orang sadayana dina ieu waktos niat ngagungkeun karena diisrokeun dimi'rajkeun junjungan urang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kondisinya karena masjid masih tahap pembangunan, insya Allah tetap bisa jadi kemungkinan acara di hadapan Allah lebih besar keneh ayeuna mungkin. Amin. Mudah-mudahan silaturahmi orang oke tadi doa nu dipanjatkeun mugia aya dina penampian Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sami-sami hadir ini sepuh sadayana dalam Isra Mi'raj karena waktuna terbatas tadi ge paling maksimal setengah jam. Batas minimalna mungkin 1 menit oke jadi. Dina kesempatan ieu karena ada request termasuk hoyong dibahas tentang rute daripada Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sigana lamun ningali waktos kayana moal cukup. Tapi cukup tidak cukup, kurang coba bahas. Mudah-mudahan Allah memberikan waktu tapi di dalam setengah jam ieu cukup menceritakan anu bisa diceritakan waktu anu lama. Dina Isra Mi'raj itu di Al-Quran tersurat di dalam 2 surat. Proses Isra itu dicantumkan di surah Al-Isra atau dengan sebutan lain surah Bani Israil. Itu persis juz 15 sampai 16. 15. Proses Mi'raj itu tersurat di surat An-Najm juz 27. Jadi Isra Mi'raj itu tersurat di juz 15 surah Al-Isra atau Bani Israil tentang Isra. Dan tersurat di surah An-Najm juz 27 itu tentang Mi'raj. Tapi sebetulnya opening daripada Isra Mi'raj juga sebetulnya sangat panjang karena persiapan Isra Mi'raj itu beberapa tahapan itu luar biasa. Dan perlu dicatat Isra Mi'raj itu mukjizat terbesar yang diberikan khusus kepada Rasulullah setelah urutan nomor kedua setelah Al-Quran. Persiapan Isra Mi'raj yang paling singkat adalah proses pembersihan Rasulullah baik fisik ataupun psikis. Secara mutawatir dan masyhur itu di beberapa kitab dicantumkan, di tarikh dicantumkan,
di tafsir dicantumkan, termasuk di Ad-Durrul Mansur, di kitab Dardir, termasuk Durratun Nasihin, Qissatul Mi'raj, termasuk di kitab-kitab yang lain. Ada syairan yang ditulis oleh Al-Ajhuri, di situ dijelaskan wasyuqqa Sodrul Mustafa wa huwa fi baiti Bani Sadin bi ghairi midyati kasyaqqihi wa huwa ibnu asyrin tsumma fi lailati mi'rajin wa indal bisati. Jadi sebetulnya sebelum proses Isra Mi'raj itu Rasul itu sempat dioperasi. Dan Rasulullah itu dioperasi menurut catatan di kitab itu yang paling masyhur itu 3 kali. Yang pertama Rasul waktu masih kecil di rumah Bani Sa'ad. Yang kedua ketika mau proses Isra Mi'raj. Nah, termasuk sebelumnya ketika Indal Bisah di usia 40 tahun Rasulullah ketika mau dilantik menjadi Nabi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum balik di usia 40 tahun ketika diangkat jadi nabi, dilantik menjadi nabi, dan yang ketiga itu ketika di usia 53 tahun lebih 27 hari. Karena proses Isra Mi'raj itu 10 tahun pasca diangkat jadi nabi dan lebih 3 bulan 27 hari terjadi di bulan Rajab, persis itu di malam Sabtu. Itu menurut catatan sejarah. Jadi Rasulullah ketika mau diisrokan dan dimi'rajkan, karena ini mujizat, tentu di luar konstatir, di luar kemampuan nalar manusia, dan itu mujizat. Nah, jadi di situ dicatat bahwa Rasulullah itu dioperasi bigori mediatin tanpa memakai alat medis biasa, pisau atau dan lain-lain, tidak. Ini dokter bedahnya itu, dokter bedah itu adalah sosok Jibril alaihis. Jadi dokter nunga bedahna adalah Jibril alaihissalam. Kemudian pelayan dokter Jibril alaihissalam itu adalah malaikat Mikail alaihis. Jadi kedua orang ditangani. Kemudian kata Jibril di situ, hadhihi hadus syaiton minka. Jadi ti Rasul itu Pak Haji dibedah, dioperasi. Kemudian dari hatinya ada segumpal bentuk daging yang warnanya hitam. Kemudian ku Jibril diambil, dibuang. Jibril mengatakan hadhi hadus syaitan. Jadi lamun cek bahasa orang mah, inilah merupakan perangkat lunak yang menjadi akses network atau jaringan setan ketika menggoda manusia. Jadi Rasul itu ya spesifik. Dia ambil bagian perangkat lunak anu jadi akses jaringan setan masuk di situ. Maka sehebat apapun godaan setan dan iblis pasti mau bisa ngagoda ke Rasul. Karena aksesnya diputus gitu. Diputus. Secara logika lamun diputus etana perangkat lunakna rek nyambung kumaha kira-kira lamun HP dilaan kartuna gitu. Di telepon pasti mal bisa. Di SMS mal nepi kan gitu. Karena kartuna dilaan. Nah sehingga spesial Rasulullah itu di hadis yang masyhur sebagian daripada khususiatul Rasul, kata Rasul, kalau aku sedang tidur, dan tidur itu ya biasa, Rasul itu kan sifat jaiz, mempunyai sifat aradul basyariyah, seperti orang tidur, makan, hubungan intim, dan lain sebagainya. Tapi tetap sekalipun aradul basyariyah itu Rasul memiliki, nah ada yang spesial di aradul basyariyah itu tetap spesial karena tadi teh ya. Sehingga kata Rasulullah, kalau tidur itu tanamu aina ya wala yanamu qalbi. Kalau tidur Rasul itu hanya memejamkan mata saja. Sedangkan perangkat-perangkat yang lain seperti hati itu tetap aktif dan masih kondusif untuk menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekalipun sare Rasul mah tetap hatena zikir, hirup, menerima wahyu, tetap komunikasi dengan Jibril dengan sangat kondusif dan normal. Jadi jeung urang HST teh eling di bumi alam gitu. Bahkan bangsat mau motor dilengkahan gitu eling-eling. Di geruan adan teu eling, sarena bari ngacai, pokodo kana calana ya seperti urang.
Jadi Rasul itu memang biasa tidur, tapi maaf jangan pernah mengilustrasikan tidur Rasulullah itu seperti kebanyakan manusia atau seperti orang. Mohon untuk dibahas secara lugawi, bukan urfi. Jadi tidur Rasul itu seperti kumaha. Buang air kecilnya seperti kumaha dan lain sebagainya. Makannya seperti kumaha. Makannya wae itu seperti orang. Jadi Rasul itu seluruhnya kegiatan itu bukan bentuk keinginan secara pribadi, apalagi dari nafsu, karena bagian setannya sudah di. Sehingga sepakat ulama fikih tidur Rasulullah itu tidak membatalkan wudu karena tetap akal dan hatinya normal, sadar. Beda jeung urang karena zawalul akli secara total hilang tersadar. Cek tadi ge bangsat ngalengkahan oge ngegotong motor lapur gitu. Nah maka otomatis batal wudu karena akal kita total hilang. Bahkan ada hadis di Jami'us Shogir, seluruh nabi itu pasti digoda dengan iblis dan setan. Iblis ya. Jadi pilih pahili iblis itu cuma satu orang, satu fisik. Setan itu keturunan iblis gitu Pak. Jadi iblis itu oknum malaikat yang kemudian dikutuk, dirobah total, secara bentuk fisik pun total dirobah. Kemudian mempunyai turunan. Dari mana mempunyai turunan? Karena iblis itu di paha bagian kanan ada alat jantan laki-laki, di paha kirinya ada alat betina perempuan. Kemudian setiap hari dikawinkan dan itu melahirkan berbagai wasyayatina kullabanai wa qas. Jadi turunnya itu setan. Setiap nabi itu pasti digoda dengan setan-setan abyad. Kemudian kata Rasulullah, kelebihan aku dibanding dengan nabi-nabi yang lain karena tadi dioperasi dan dibuang bagian akses setannya, iblis. Jadi kata Rasulullah, bagian daripada keutamaan Rasul, khususiyati Rasul dan nabi yang lain itu tidak punya. Wa kana syaitani kafiron fa aslama. Dan sesungguhnya setan yang menggoda aku itu adalah dalam keadaan kafir, selalu mengajak dan mau menjerumuskan kepada yang sesat. Tetapi karena tadi tidak ada akses, tidak ada bisa masuk di situ jaringannya karena diputus, maka di ujung kemudian fa aslama. Maaf, jangan menafsirkan fa aslama di situ kemudian setan masuk Islam. Oh, cari tanah Islam masuk Islam dan kumaha. Daya fa aslama di situ ayat at-taslim. Jadi lamun ceuk urang mah setan teh geus ngalah, hese karena hese tidak bisa dari berbagai arah dan sebagainya. Akhirnya setan di situ kalah telak total. Taslim namru lah. Taluk lah. Taluk. Nah, jadi taluk di situ. Wajar karena Rasulullah itu dibuang, bagian hatu syaitannya dibuang. Kemudian disucikan, terus kemudian dipenuhi ilmu, hikmah, ilim, sokodak seluruh nih. Seluruhnya Rasul itu dipenuhi gitu. Jadi persiapan sebelum Isra Mi'raj itu ya seperti itu. Kemudian ketika Rasul mau berangkat Isra, itu kan ada rute berangkat awal itu sesuai ayat Al-Quran di surah Al-Isra, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dan itu menjadi sebuah simbol bahwa di ahkamil masajid di kitab Majmu' Syarah Muhadzab, seperti Rasul mencontohkan ketika mau berangkat bertamasya, berangkat piknik, berangkat berwisata religi dengan proses Isra Mi'raj itu dari masjid menuju masjid. Dan di kitab Majmu' itu diterangkan bahwa sunat bagi umatnya ketika rek liliaran usahakan berangkat ke masjid kemudian pulang ke masjid. Itu kebiasaan Rasul. Berangkat dari masjid, kemudian pulang ke masjid. Sholat sunat safar 2 rakaat, terus kemudian baca doa. Kemudian berangkat dan nanti pulang ke masjid sujud syukur, kemudian pulang ke rumah. Itu Rasul mengajarkan seperti itu. Dan itu menjadi simbol paling mulia, tempat yang paling mulia di hadapan Allah itu adalah masjid. Masjid itu lamun disaksikan ku para malaikat di alam malakut itu persis orang nyaksikan ke langit. Baranang bentang, caang luar biasa di langit. Dan ketika orang langit menyaksikan, makhluk langit menyaksikan ke dunia orang iya, sami seperti orang menyaksikan ke langit baranang, hurung. Anu hurungna diantaranya adalah al-masajid wal buyut
rumah-rumah yang dibacakan di situ Al-Quran. Jadi masjid dan rumah-rumah yang di situ dibacakan Al-Quran. Jadi nyala TV tematak ngajadikeun hurung ke alam malakut. Tapi ketika dibaca Al-Quran itu pasti jadi cahaya. Dan Rasulullah itu ketika berangkat mulai dari Masjidil Haram, rute dari awal Masjidil Haram berjalan ke Masjidil Aqsa itu menyelesaikan fenomena alam nasut atau indrawi. Kamar diterangkan. Jadi alam nasut atau indrawi di situ diselesaikan dari mulai rute Masjidil Haram berjalan ke Masjidil Aqsa. Menurut catatan itu seberapa ribu kilo? Di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa seberapa ribu kilo? 1.500 ya. Pemital 4 1.500 kilometer. 1.500 kilometer. Dan itu situs tertua urutan kedua setelah Ka'bah. Dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam. Jadi pemborongna cara nama pelaku proyeknya adalah Nabi Adam alaihissalam. Setelah 50 tahun Nabi Adam kemudian ngabangun Masjidil Aqsa. Naon cara kendaraan anak? Nah pernah pangersa Bahaji Hafid nerangkeun. Jadi orang barat sampai hari ini meneliti Muhammad Eta bisa naik ke langit. Kendaraan anak naon? Sampai hari ini belum ketemu Pak Naib. Naon kendaraan anak? Bejakeun cek Bahaji Hafid ke orang barat. Ulah bodoh kata toloyok gitu nanyakeun cenah ka aing. Buruk bejakeun. Jadi tanyaon padahal mah buruk katanya. Jadi sedangkan kunaon dinamian padahal kata ya sosok nama Kokol Himar Wadunal Bagli. Jadi sosoknya di atas keledai lah. Jadi sosok bentuknya wallahu alam tapi orang tidak pernah menyaksikannya. Tapi anu ilustrasikan itu wajahnya perempuan. Bukan. Dijelaskan karena itu kendaraan yang khusus diambil dari surga Firdaus. Jadi buruk itu tidak mempunyai jenis kelamin. Itu aja tuh jenis kelaminnya. Terus buruk itu dinamai buruk itu menurut lugawi diambil dari kata barkin. Barkin itu kilat. Kenapa dinamai si kilat? Karena memang satu langkah itu kecepatannya itu seperti kilat. Jadi lo berangkat itu masa sakilat lah. Maka di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ya wajar. Wajar perjalanan bisa lailan. Itu lailan itu kan bagian atau sekelumit dari waktu malam. Jadi karena memang kendaraan AWG spesifik pakai buruk. Menurut hiji pembahasan itu diambil dari kata barik. Barik itu artinya bian. Karena memang warnanya polos putih. Jadi misalnya warna naon gitu kan. Kudu perlente. Warnanya putih. Lain warna kuning seperti Golkar. Putih. Jadi insya Allah netral karena warna putih. Putih. Nah jadi Rasul kemudian didampingi malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Itu yang setia di proses Isra Mi'raj. Kemudian naik buruk, ya pembahasan insya Allah standarnya. Jadi artinya insya Allah tidak akan yang mendebat karena dasarnya tafsir. Kalau ada yang mendebat mungkin diuji materi. Walaupun memang di tarikh-tarikh itu dicantumkan beberapa penjelasan Isra Mi'raj di luar standar. Di luar standar. Bahkan pernah memanggil Roh Abdul Qadir Al-Jailani, Roh Imam Al-Ghazali, pernah transit di Gunung Kop, dan itu di luar standar. Dan di luar standar itu, disiplin keilmuan, jangan pernah menceritakan pengetahuan yang di luar standar. Karena bisa offset, pelanggarannya bisa kufur, atau bisa haram, atau batas minimalnya makruh. Misalkan pengetahuan kita, ada yang tahu misalkan pernah membaca, boleh berwudu dengan air kelapa atau boleh mengkonsumsi daging bekicot misalkan. Karena di Madzhab Maliki itu boleh. Kalau mau dipublikasi bisa buka restoran di surah ada daging bekicot kan bahaya. Itu contoh salah satu pengetahuan yang tidak boleh dipublikasi. Nah kemudian berjalan terus menuju dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Rasul itu beberapa kali transit. Yang pertama adalah di Madinah. Dan waktu itu Rasul menamai Madinah itu adalah Madinah Thayyibah. Thayyibah, namanya Thayyibah. Jadi di tarikh itu dinamai kota Thayyibah. Jadi unzul ya Muhammad, kemudian piwarang lungsur tina buruk, kemudian sholat berjamaah, diajarkan wudhu dan lain sebagainya, terus sholat di situ. Kemudian Rasul tidak tahu si Jibril itu
daerah naon namina. Nah sugan bisa ya surada yang kayak dicantumkan intinya. Coba disimak. Tapi waktu itu kata Jibril, ieu teh adalah kota Thayyibah. Dan kota Thayyibah itu adalah Al-Madinatul Munawwarah, ayeuna nama Madinah Munawwarah. Dan dulu itu pada masa jahiliyah itu tidak kenal dengan Thayyibah, apalagi Madinatul Munawwarah. Itu terkenal kota yang ekstrim karena di situ berbagai virus dan tidak pernah ada kehidupan. Karena memang setiap ayah anu mencoba domisili di Madinah itu pasti mati. Dan sepanjang sejarah jahiliyah itu kota ekstrim. Dinamai dengan kota Yasrib. La muqama lakum farji'u. Dan di situ ada kehidupan, di Al-Qur'an itu dijelaskan. Silahkan kembali lagi karena setiap yang pernah mencoba mau membuka kehidupan di Yasrib itu selalu mati. Jadi kota yang ekstrim. Nah, Rasul itu sholat, itu yang pertama, sholat. Kemudian berjalan kembali dan setelah itu Rasul disuruh turun kembali, kemudian transit di situ, sholat berjamaah. Rasul lagi-lagi tidak tahu, ieu teh Jibril kota naon? Ieu tangkal naon? Ieu teh adalah kota Madian. Madian itu bagian kota dari negara Irak, bagian kota di negara Irak. Madian itu dulu tempat domisili Nabi Syuaib alaihis. Jadi Nabi Syuaib alaihissalam dulu domisilinya di kota Madian. Jadi kota bagian daripada Irak. Jadi transit nuka 2 di negara Irak. Kemudian sholat. Jadi sholat di situ 2 rakaat, banyak 2 rakaat. Kemudian melanjutkan perjalanan kembali. Nah, itu di Sajaratul Musa di bawah pohonnya, sholat di bawah pohon. Lalu mana Nabi Musa alaihissalam ketika lari dari Mesir dikejar Fir'aun, kemudian lari, melarikan diri, hijrah menuju Irak, dan pernah istirahat di Syajarah itu, di tangkal kayu itu, disebut Syajaratul Musa, terkenal itu. Dan tiada seseorang yang pernah di situ istirahat terkecuali pasti dijadikan nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. 124.000 nabi itu pasti pernah di situ istirahat. Namanya Syajaratul Musa tenar. Setelah itu berangkat kembali, kemudian transit di Palestina. Tapi transitnya di Baitul Lahmi. Itu dulu pernah tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Jadi Nabi Isa alaihissalam dilahirkan di Baitul Lahmi. Nabi Isa itu spesial luar biasa menurut catatan, itu ketika kehamilannya untuk 8 bulan. Anu nyaritakeun ngan sabulan. Jadi setiap hari ngagedean we tambah langsung. Terus. Jadi langsung lahiran di usia 30 tahun kemudian dilantik jadi nabi. Dibekali kitab itu kitab Injil. Kemudian setelah 3 tahun mendakwakan Injil, kemudian diintimidasi, kemudian mau ditangkap dan dibunuh, diangkat ke Allah Subhanahu wa taala di usia 33 tahun. Itu nabi paling dekat karena nabi pangais bungsu mun di urang mah. Paling dekat ya. Jedana tina Injil kana kitab Al-Qur'an itu waktu hampir 650 tahun. Dan kemudian di situ sholat di Baitul Lahmi. Baitul Lahmi itu dah sigana sareng Masjid Al-Aqsa, dekatnya masih negara Palestina, Baitul Muqaddasnya negara Palestina. Di situ ketika Rasulullah setelah sholat kemudian melanjutkan perjalanan, nah di situ ada penumpang gelap yang mau ikut Isra Mi'raj. Banyak sebetulnya Rasulullah itu di tengah perjalanan ketika dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, di situ tipologi kehidupan umatnya itu digambarkan. Dari mulai tipe yang memang provokator, tukang zina, prostitusi atau pelaku rentenir dan lain-lain itu digambarkan di situ. Pencipta khutabaul fitnah, pencipta berita hoax, di situ sudah diciptakan. Jadi di alam ilustrasi itu Rasul melihat tipologi umat Rasul itu kehidupannya seperti apa. Bukan talat-talat mah wallah alam fenomena ayeuna teh apa. Nah, cuma di situ memang dimulai prostitusi, tipe prostitusi. Terus penjegal perjalanan. Ya termasuk kan yang namanya mempersulit urusan yang mudah, di situ sudah digambarkan. Para politisi, birokrasi yang mengemban amanah rakyat, di situ sudah digambarkan di fenomena itu. Ya kemudian Rasulullah menuju Masjidil Aqsa dan di situ Rasul turun terus sholat berjamaah, bahkan di situ dicatat berjamaah dengan seluruh para nabi yang 124. Jadi sholat berjamaah Pak intinya. Sadayana para nabi sholat berjamaah. Nah sebelum
bade Mi'raj. Nah di situ pernah ada sosok Ifrit anu memang rek nuturkeun Kangjeng Nabi hayang milu. Jadi selalu ya dari Yahudi itu hayang milu. Perwakilan Nasrani itu hayang milu. Malah sosok dunia ieu aya sosokna anu memang misterius. Tapi waktu itu sosoknya perempuan. Hayang milu tadi sebenarnya mengogoron ke Kangjeng Nabi, cuman Kangjeng Nabi karena tadi aksesnya sudah dibuang bagian jalur-jalur kiri, akhirnya Kangjeng Nabi tidak pernah menoleh sedikit. Tidak pernah. Jibril berkomentar, andai kata anjeun Muhammad ngareret we kana eta awewe, maka umat anjeun kabeh ge bakal jadi umat anu komersil jeung materialis. Cacak-cacak teu direretnya. Duh. Urang mah segala yang jadi duit wae, salat kudu jadi duit, maca Quran kudu jadi duit, Pan. Khutbah di Jakarta mah geus kudu jadi duit. Padahal khutbah teh 2 rakaatun salat. Nah biasana salat duha teh 4 rakaat. Kemudian ketika waktu Jumat anu 2 rakaat ieu gantian ku 2 khutbah. Apa geus aya bargainingna MOU-na di Jakarta mah eta teh khutbah teh aya hargaan. Jadi salat teh diperjualbelikan. Nah kemudian Rasulullah itu berangkat melalui Mi'raj. Nah di situ kan proses Mi'raj itu aya taraje. Mi'raj itu kan taraje. Mi'raj itu isim alat paragi naik. Nah, di situ luar biasa Rasul kemudian berangkat melalui Mi'raj tadi. Nah, ieu mah geus prosesna ti alam dunia teh rek ujung-ujung dunia teh terus rek ditinggalkeun, arek masuk ke alam malakut. Jadi alam nasut indrawi dunia ieu, kemudian alam malakut, alam jabarut, alam lahut. Nah, terakhir ini alam lahut. Kemudian Rasulullah itu mendapatkan souvenir hadiah luar biasa adalah bentuk oleh-oleh salat anu kurang laksanakeun 5 waktu, anu laksana 50 waktu. Dan itu terjadi hanya Rasul dengan Allah Subhanahu wa taala pada waktu itu. Katakanlah bintek lah. Rasul itu dibimbing secara teknis. Jadi anu kasebutkeun ibadah badaniyah anu sakral luar biasa. Ketika dilakukan maka seluruh aktivitas ibadah yang dilakukan ku malaikat jeung nabi-nabi terdahulu itu dikemas dina salat. Karena nabi dahulu itu salat hanya satu waktu. Adam hanya salat subuh. Jadi lamun ayeuna aya umat Kangjeng Nabi salatna teh ngan sawaktu dina subuh, ya itu mungkin telat lahir. Kudu zaman Nabi Adam itu beres sebetulnya. Subuh Nabi Adam, kemudian duhur Nabi Daud, asar Nabi Sulaiman, maghrib Nabi Yunus dan Isa. Nah, maghrib Nabi Yakub dan Isa Nabi Yunus. Nah, kemudian ku Rasul dikemas di sana. Nah, jadi ketika Rasul rek ka langit ka hiji wae didinya dipegat ku malaikat Israfil. Jadi terlibat, malaikat Israfil itu terlibat. Jadi ketika disebutkan arek lebat ke langit kahiji melalui pintu langit kahiji, nah di situ ada babul hafado, tempat penjagaan malaikat hafado. Kemudian di situ ada malaikat Israfil, yang malaikat Israfil itu mengurus tentang seluruh kegiatan duniawi, alam dunia, baik cuaca dan lain sebagainya. Nah jadi di situ dijaga. Ya ternyata ketemu dengan malaikat Israfil, kemudian lanjut malaikat mengetuk pintu langit pertama dan ketemu dengan Nabi Adam. Jadi Nabi Adam itu domisilina ayeuna setelah wafat di maya pada ieu tempatnya di langit kahiji. Kemudian naik ke langit kedua ketemu dengan Nabi Isa dan dengan Nabi Yahya, Isa bin Maryam, Yahya bin Zakaria. Kemudian naik ke langit katilu ketemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf Nabi nu paling ganteng. Kemudian naik ke langit keempat ketemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Warfa'nahu makanan aliyah di surah Maryam itu dijelaskan. Terus kemudian naik ke langit keempat ketemu dengan Nabi Harun. Naik ke langit kegenep ketemu dengan Nabi Musa alaihi salam, pendekar Nabi Bani Israel. Kemudian naik ke langit ke-7 ketemu Nabi Ibrahim alaihi salam. Seluruhnya pernah Nabi ketemu, tapi di langit-langit itu ditentukan terakhir di langit ke-7. Jadi Rasul tembus alam malakut dari mulai langit pertama sampai 7, kemudian melintasi aras, kemudian kursi. Jadi makhluk paling besar itu Pak kursi. Jadi bumi jismun kalfuro di tafsir itu Pak Naib seperti lamun digambarkeun mah no kokonengna. Kemudian dibungkus ku langit pertama. Jadi bumi teh sebenarnya aya dina jero langit kahiji dibungkus gitu. Kemudian langit kahiji dibungkus ku langit kedua terus. Kemudian dibungkus ku aras paling. Nah, di antara kursi dan aras itu ada Sidratul Muntaha wa indaha Jannatul Maut. Di situ ada surga. Kemudian Rasul berkunjung ke surga, berkunjung ke neraka dan lain sebagainya. Alhasil di situ digambarkan seluruh alam ilustrasi di masa yang akan datang itu sudah digambarkan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi, nah setelah alam malakut kemudian kursi itu tembus, itu ketika diciptakan kursi paling gede, pernah kursi itu merasa sombong. Mun bahasa urang mah sombong. Gusti cenah sigana teu aya makhluk nu paling gede iwal ti abdi. Ngawadahan kana surga, ngawadahan neraka, langit ka 7 kagena terus jeung bumi. Sigana teu aya makhluk panggedena. Aras cek Gusti Allah tong sombong, tingali di tukangeun anjeun aya sapas eta aras cenah menoleh ke belakang gitu. Ditinggal itu aya orai rek kalag ieu. Jadi kesimpulan Ustaz Jepri Tinagreg mah jadi panggedena teh begitu cenah Ustaz orai cenah nya. Itu mah kan artinya Allah tetap mampu menciptakan makhluk yang lebih besar dari itu gitu. Andai kata orang misikeun sombong ya bisa dikarungan pasti. Itu ujung-ujung nama. Nah akhirnya kesanggupan malaikat tetiasa nganterkeun termasuk Jibril hanya ka dieu lah di langit ke-7, kemudian melanjutkan ke mustawan. Terus kemudian melanjutkan ke Rabbul sebagainya ketemu dengan Allah, kemudian berbincang-bincang banyak sekali dan akhirnya Rasul diberi tugas nyata tentang masalah sholat 5 waktu. Mudah-mudahan dengan cerita yang singkat ini orang sadayana selalu diberi kekuatan ku Allah hidayah taufik kangge ngajaga sholat 5 waktu. Hafidzu 'alas sholawati was sholati wusta wa qumul lillahi qanitin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.